Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djana Bandra Yogyakarta bermaksud untuk menyampaikan suatu materi yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah manajemen strategik. Namun selain itu juga kami bermaksud untuk sharing ilmu dengan teman-teman semuanya, di mana dosen pengampu kami adalah beliau, Bapak Dr. Andes Yanwar Saksono Magister Manajemen. Sebelumnya perkenalkan kami terlebih dahulu. Kami kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Saudari Safira Wahyu dengan NIM 20210074. Kemudian ada Saudara Muhammad Nur Rahman dengan NIM 20210066. Kemudian ada juga Saudara Bagas Pratama dengan NIM 20210018. Dan saya sendiri Muhammad Agil Siraj dengan NIM 20210008. Dan juga ada Saudara Henry Jatmiko dengan NIM 2221070. Dan ada Saudara Silvanus Ernawan dengan NIM 20210068. Ada juga Saudara Sadam Maulana dengan NIM 20210052. Oke, maka dari itu mari kita mulai dengan materinya. Di sini kami akan membawakan suatu materi mengenai risiko strategi manajemen bagi perusahaan. Pengertian risiko strategis adalah suatu risiko yang penyebabnya adalah adanya pelaksanaan dan penerapan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan yang tepat, serta lembaga keuangan khususnya perbankan tidak mematuhi serta tidak melakukan perubahan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang sedang berlaku. Slide selanjutnya ada faktor penentu risiko. Nah, faktor penentu risiko itu sendiri terdiri dari 6 poin. Poin yang pertama itu adalah terdapat perubahan peta persaingan bisnis. Poin yang kedua ada perumusan strategi yang kurang tepat. Poin yang ketiga adanya tuntutan dalam berinovasi. Poin yang keempat kurangnya adaptif pada kemajuan teknologi yang pesat. Poin yang kelima terdapat perubahan lingkungan makro. Nah, yang terakhir adanya perubahan tingkah laku pemangku kepentingan. Lalu untuk resiko itu keterlibatan para manajer dalam proses perencanaan strategik akan menimbulkan risiko yang perlu diperhitungkan sebelum melakukan proses manajemen strategik, yaitu yang pertama, waktu dalam proses manajemen strategik mungkin mempunyai pengaruh negatif pada tanggung jawab operasional. Yang kedua, saat pembuat strategi tidak dilibatkan secara langsung, maka mereka dapat mengelak tanggung jawab pribadi untuk keputusan-keputusan yang diambil. Dan yang ketiga itu timbul kekecewaan dari bawahan yang berpartisipasi dalam penerapan strategi karena tidak tercapainya tujuan dan harapan mereka. Mengatasi risiko. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, para manajer perlu dilatih mengamankan atau memperkecil timbulnya risiko dengan cara 1. Melakukan penjadwalan kewajiban-kewajiban para manajer agar mereka dapat waktu yang lebih efisien. Yang kedua, membatasi para manajer saat perencanaan untuk membuat janji-janji mereka terhadap kinerja yang benar-benar dapat dilaksanakan oleh mereka dan bawahannya. 3. Mengantisipasi keinginan-keinginan bawahan, misalnya usulan atau peningkatan dalam ganjaran. Perencanaan manajemen risiko. Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk memutuskan bagaimana penerapan manajemen risiko yang baik
dan sesuai dengan sistem perusahaan. Perencanaan ini harus dilakukan atas dasar pertimbangan lingkup proyek, faktor lingkungan perusahaan, dan rencana manajemen proyek ke depannya. Selanjutnya, identifikasi resiko. Setelah merencanakan bagaimana sistem manajemen risiko yang akan diterapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan proses identifikasi risiko, yaitu cara mengidentifikasi. Yang pertama itu ada memahami risiko proyek, dan yang kedua menganalisa sumber, dan yang ketiga memeriksa daftar risiko dari proyek sebelumnya. Kemudian masuk ke evaluasi risiko, yaitu ketika risiko telah teridentifikasi, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengevaluasi risiko tersebut berdasarkan dari probabilitas kejadian serta potensi kerugian yang terkait. Tidak semua risiko memiliki kondisi yang sama. Beberapa risiko berpotensi lebih mudah terjadi dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian untuk slide yang ini yaitu mengenai rencana mitigasi. Mitigasi merupakan cara atau rencana yang disusun untuk mengurangi dampak terhadap kejadian yang tidak terduga. Terdapat beberapa cara yang bisa diterapkan, diantaranya yaitu risk sharing, risk transfer, risk avoidance, dan juga yang terakhir yaitu risk reduction. Demikian presentasi atau pembacaan materi dari kelompok kami, kelompok 3, mengenai risiko manajemen strategik. Dan berikut kami akan menyertakan video mengenai risiko dari seorang karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan. Terima kasih.